Model data. Model data adalah suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan di dalam suatu basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Secara garis besar, model data dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, model data berbasis objek, yaitu model keterhubungan entitas, model berorientasi objek, model data semantik, dan model data fungsional. Model keterhubungan entitas, yaitu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu entitas, relasi yang dilengkapi atribut-atribut. Berikut adalah simbol yang digunakan. Model berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Model data semantik hampir sama dengan entity relationship model di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata semantik. Tanda-tanda yang menggunakan dalam semantik model adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh kasus semantik model. Model data fungsional. Model yang terakhir dari 3 model pada teknik pemodelan objek, fokus utama model fungsional adalah untuk mendapatkan logika program, hubungan antar proses objek-objek, dan data yang terlibat dalam sistem. Yang kedua, model data berbasis record atau record-based data model, yaitu model hierarki atau hierarchical model, model jaringan atau network model, dan model relasian atau relation model. Spesialisasi dan generalisasi. Melakukan proses spesialisasi maksudnya adalah sebuah himpunan entitas, lalu kemudian dilakukan pengelompokan yang melahirkan himpunan entitas baru, proses top-down atau spesialisasi. Sedangkan proses generalisasi maksudnya adalah pengelompokan kelompok-kelompok entitas yang disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut-atribut yang sama akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut. Sehingga pendekatan ini bersifat bottom up, mula-mula terpisah tetapi kemudian menjadi satu. Ini adalah satu contoh dari spesialisasi dan generalisasi. Spesialisasi atau top down dan generalisasi atau bottom up. Lanjut berikutnya adalah agregasi. Agregasi adalah sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tetapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Hal ini dapat diakomodasi dengan agregasi. Contoh agregasi. Ini ada contoh dari agregasi pada tabel himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah. Terdapat beberapa mata kuliah yang mensyaratkan ada praktikum dalam mata kuliah tersebut. Maka diagram IR-nya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ini contohnya. Dan ini adalah dari contoh agregasi tanpa kronologis. Berikutnya contoh kasus. Jadi contoh kasus dari sebuah perusahaan, bisa dilihat ini, dan langkah teknis penyelesaiannya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Dalam kasus ini, maka himpunan entitas yang dapat diidentifikasi dari 4 himpunan entitas yaitu bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Atribut key pada masing-masing himpunan entitas yang terbentuk adalah, ada gambarnya seperti berikut ini, bisa dilihat. Ada nama bagian dari
dari bagian, dan seterusnya. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forensikinya. Himpunan relasi dibentuk dari studi kasus. Ini himpunan relasi yang dibentuk dari studi kasus. Lanjut berikutnya ada 4 menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat kardinalitas relasi berdasarkan fakta dari studi kasus, sehingga kardinalitas dapat dibentuk atau ditentukan. Seperti gambar contoh berikut ini. Lanjut berikutnya, keterangan kardinalitas. Jadi yang pertama, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Seseorang pegawai bisa mendapatkan tugas sebuah atau beberapa proyek. Yang berikutnya yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Melengkapi atribut-atribut deskriptif non-key berdasarkan fakta yang ada. Ini ada gambarnya lagi. Bisa dilihat. Selesai untuk tahap awal membuat diagram IR.
Pengurutan hasil query. Pengurutan hasil query yaitu ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan ekspresi dasar SQL. Yang kedua, struktur penyimpanan heap. Yang ketiga, struktur penyimpanan sequential berindex. Dengan menggunakan ekspresi dasar SQL, maka hasil query ditampilkan dengan urutan yang sesuai dengan struktur penyimpanan yang diterapkan pada tabel query. Yang kedua, struktur penyimpanan heap. Hasil query ditampilkan berdasarkan kronologis penyimpanannya. Dan yang terakhir, jika terhadap tabel query digunakan struktur penyimpanan sequential berindeks, maka hasil query akan ditampilkan sesuai dengan atribut yang menjadi dasar indeks primernya. Untuk menampilkan hasil query berdasarkan urutan atribut tertentu, maka dapat ditambahkan klausa order by. Contohnya, yaitu untuk menampilkan nama dosen berdasarkan abjad namanya, dari besar ke kecil, bukan berdasarkan indeks primernya, NIP. Maka, select from dosen order by nama dosen. Untuk menampilkan atribut secara menurun, dari terkecil sampai terbesar, maka pada klausa order by disertakan pula klausa desk atau descending. Untuk menampilkan semua nama dosen yang terdapat di dalam tabel dosen, maka kita menggunakan perintah select nama dosen from dosen. Nama dosen merupakan daftar atribut dan dosen merupakan nama tabel. Untuk menampilkan semua atribut pada tabel, maka kita dapat menggunakan perintah select from dosen. From. Klausa ini digunakan untuk menentukan relasi atau tabel mana yang akan dijadikan sumber untuk pencarian data. Contoh, jika ingin menampilkan data dari tabel dosen, maka menggunakan perintah seperti ini. Select from nama dosen. Selanjutnya, select from dosen. Selanjutnya yaitu where. Klausa ini digunakan untuk memperoleh hasil query dengan menetapkan predikat atau kriteria yang harus dipenuhi. Contoh, jika kita ingin mencari NIP dosen dengan angka 19150320003, maka perintah yang kita gunakan yaitu select from dosen where NIP sama dengan 19150320003. Fungsi agregasi. Fungsi agregasi yaitu ada 5. Yang pertama, count. Yang kedua, min. Yang ketiga, max. Yang keempat, average. Yang kelima, sum. Count digunakan untuk menghitung jumlah baris atau row pada suatu tabel. Contohnya, menampilkan banyak rekor dosen. Maka perintahnya yaitu select count from dosen. Min. Min digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu kolom. Contohnya yaitu menampilkan dosen yang paling tua, artinya tanggal lahir paling kecil yang ada di tabel dosen. Perintahnya yaitu select min tanggal lahir from dosen. Max digunakan untuk mencari nilai maksimum dari suatu kolom. Contohnya, menampilkan indeks nilai terbesar yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah dengan kode BD 103. Maka perintahnya yaitu select max index nilai from nilai where kode cool sama dengan BD 103. Average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Contohnya yaitu menampilkan rata-rata SKS untuk semua mata kuliah. Maka perintahnya select average SKS from mata kuliah.
Sum. Sum digunakan untuk menghitung nilai total dari suatu kolom. Contohnya yaitu menampilkan total kelas untuk mata kuliah di semester 2. Maka perintah yang digunakan select sum kelas from mata kuliah where semester sama dengan 2. Fungsi agregasi juga dapat dikombinasikan dengan klausa group by yang menyatakan adanya pengelompokan rekor-rekor hasil query.